Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin, puji Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Shalom. Mari kita ikuti ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Kita semua diberkati untuk memberkati orang lebih banyak lagi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu, bahkan rahmat-Mu Tuhan, yang selalu baru setiap hari buat setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia menjaga kami, bersama kami, bahkan berjalan bersama kami. Kami mau naikkan pujian yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Biar pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Senang Bapak Ibu Jemaat, mari kita semua bangkit berdiri pagi hari ini. Sama seperti tema tahunan kita tahun ini. Rise up and be victorious. Semua percaya kita semua adalah umat pemenang? Kurang semangat, kurang yakin dari jawabannya. Umat pemenang boleh katakan haleluya. Sebab hari ini kita telah terima sukacita dari surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama angkat suaramu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga sukacita. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Yang mau bersorak, katakan bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan hilang kekuatanku, takkan patah semangatku. Katakan haleluya. Bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi yang lebih semangat buat Tuhan, kita katakan haleluya.
surga nyata penuhiku. Syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama bersuka di dalam hadirat dan kemuliaan-Nya. Mari sama-sama angkat suara kita. Cita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi lebih semangat katakan. Kaulah sukacita. Amin. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah
Puji nama Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Kalau kita boleh ada hari ini. Kalau kita masih boleh menikmati begitu banyak kebaikan Tuhan. Semuanya karena Ia begitu mengasihi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan. Karena tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Apapun yang kami perlukan Tuhan. Apapun yang ada di dalam isi hati setiap kami. Engkau tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan gentar. Kami tidak akan putus pengharapan akan Engkau. For being faithful in our life. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Bapak Ibu angkat suaramu, katakan ku tidak takut. Katakan sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah kami. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
Ku tidak takut. Amin. Katakan sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Kau yang meneguhkan kami. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan Yesus memegangku dengan tanganmu, dengan tangan kananmu. Ia memberimu kemenangan. Yesus juga yang akan menolongmu, menopangmu. Bapak Ibu, apapun yang saat ini tengah engkau hadapi, apapun yang saat ini tengah engkau rindukan, mari sama-sama bawa di dalam doamu, bawa di dalam hatimu, berseru kepada Tuhan. Memberikan kami pengharapan, memberikan kami kelepasan. Yesus
mustahil di dalam nama Yesus. Katakan nama Yesus, nama yang berkuasa, sanggup ubahkan hidup kami Tuhan. Ora bashi kinana la bashi, kiara la la bara bashi, ara la bara bashi. Sebab begitu besar cintamu buat setiap kami Tuhan. Kau telah buktikan buat setiap kami. Kami tidak layak tapi Engkau layakkan Tuhan. Semua karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. It's only by your grace. Kiara la bashi kira para bashi. Kiara la bara bashi. Holy, holy. You are worthy to be praised. Kau layak disembah, Raja segala raja. Nama di atas segala nama, tiada yang mustahil bagimu. Tiada layak masih, tiada la bashi kira para tiada la bashi. Tiada pernah berkesudahan, dan tangan-Mu Tuhan yang selalu menolong kami. Kau Tuhan yang besar. Tiada la bashi kira la para kiara la bashi kira la kiara la holy, hallelujah. You deserve all the praise. Engkau layak terima semua pujian, hormat, syukur dan pengagungan hanya bagi nama Yesus. Name above all names, the King above all kings. Yara lava shake, yara para shake. Oh, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Bagimu hanya segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan selama-lamanya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, mari kita bangkit berdiri, katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian,
Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa setiap jiwa untuk datang beribadah. Ini ibadah yang kudus Tuhan. Jadikan siang hari ini menjadi siang yang penuh berkat. Bapa, kami berada di tempat ini, di gerejamu GBI WTC, di Trafalgar, kota wisata Cibubur, karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang berada di tempat ini pada siang hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebesaran-Mu, kemurahan-Mu, dan kebaikan-Mu. Bapa, kami berada di tempat ini, di gereja-Mu, bukan karena kebetulan. Kami mengundang Engkau ya Bapa dengan segala kerinduan hati kami. Kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka mata kami, karena kami mau melihat Engkau hadir di tempat ini. Mohon Roh Kudus, beritahukan kepada hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Beritahukanlah apa yang menjadi isi hati-Mu, dan Roh Kudus mampukan setiap jiwa yang hadir pada siang hari ini untuk mengerti kehendak-Mu. Biar kami keluar dari tempat ini tidak sama lagi. Roh kami tetap menyala-nyala, berkobar-kobar. Amin. Oleh karena firman Tuhan dinyatakan di tempat ini. Yes, amin. Kiranya semua yang mengalami kesusahan dilepaskan. Amin. Segala yang sakit disembuhkan. Amin. Yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan. Amin. Karena kami berdiri di atas nama Yesus Kristus. Nama yang tidak ada yang melawan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Selamat siang Bapak dan Ibu, apa kabar? Luar biasa, saya merasakan atmosfer surgawi pada siang hari ini. Saya percaya Tuhan berkenan, Tuhan hadir, Tuhan melihat kita semua yang taat dan setia. Amin. Bapak dan Ibu, siang hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah, yaitu kaya di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama katakan kaya di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu, kita semua tahu apa sih artinya kaya, apa sih artinya miskin. Ini bukan kaya secara duniawi Bapak dan Ibu, bagaimana kita kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita buka bersama-sama dari Lukas 12 ayatnya yang ke-20 dan 21. Saya rindu untuk Bapak bersama-sama dengan saya membaca firman Tuhan ini, hanya 2 ayat. Mari, 3, 2, 1. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Kemudian demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan atau di hadapan Allah. Amin. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk kita bersama-sama belajar.
belajar. Yang pertama, general check up. Kemudian ini saya yang salah untuk ketik di PowerPoint saya. Yang kedua, relationship with God. Yang ketiga, sense of direction. Yang pertama, general check up. Ini maksudnya memeriksa jati diri kita secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, relationship with God artinya membangun atau membina hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, sense of direction. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti kita memiliki sense of direction, yaitu kesadaran dalam arah. General check up, saya akan mulai terlebih dahulu dengan general check up. Kita tahulah semua ya, kita pasti sering datang untuk, kalau saya sih 6 bulan sekali, di umur saya yang 70 tahun, Pak Arthur 72 tahun, ya saya percaya Bu ya, kita tetap awet muda. Kuncinya cuma satu Bapak dan Ibu, kuncinya hanya satu, setiap hari diisi oleh firman Tuhan. Jadi awet muda. General check up, saya mulai dengan ini. Artinya memeriksa jati diri kita secara keseluruhan. Nah, untuk memeriksa jati diri kita secara keseluruhan, tentunya we have to be truth in our life. Kita harus jujur, kita harus ada kebenaran di dalam diri kita. Nah, selain medical check up Bapak dan Ibu secara fisik, kita harus memulai dengan spiritual check up. Mari katakan kepada kiri kananmu, spiritual check up. Spiritual check up. Nah, ya. Bapak dan Ibu, istilah medical check up bukanlah istilah yang asing bagi khalayak ramai atau bagi kita semua. Seringkali masyarakat memeriksakan dirinya yang merasa sehat. Di sini Ibu WL atau Mbak WL, worship leader, dokter ya. Seorang dokter, saya baru dengar tadi lagi ngobrol, saya terus terang. Hebat, karena Tuhan membawa hadirat Tuhan. Seorang worship leader, ya Bapak dan Ibu, saya dan Pak Arthur mengembalakan sebuah gereja juga di Blok M. Itu harus benar dulu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia membawa hatinya Tuhan. Kalau enggak benar, tidak akan pernah terimpartasi roh Tuhan. Harus ada general check up. Jadi seringkali masyarakat atau masyarakat pada umumnya memeriksakan dirinya yang merasa sehat, ya Bu dokter ya, merasa sehat ke dokter umum. Ibu dokter umum ya? Ya, saya juga kapan-kapan periksa aja deh sama Ibu. Masih muda ya Mbak dokter aja. Umurnya berapa sih? Berapa? Ya ampun masih. Ya Tessa anak saya yang pertama 46 tahun. Ya ke dokter umum ya, memeriksakan ke dokter umum dengan harapan tetap sehat. Tujuannya kan pasti itu. Dan jika terdapat suatu masalah kesehatan, pasti kalau kita cepat ambil medical check up atau itu tadi general check up, dapat segera teratasi. Amin. Biasanya pada praktek ya dilakukan berbagai pemeriksaan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh dokter itu maupun pemeriksaan berkala yang dilakukan. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, bagaimana dengan kerohanian Anda?
apakah Bapak dan Ibu pernah menanyakan bagaimana kesehatan rohani Bapak dan Ibu? Sudah cukup sehatkah kerohanian Bapak dan Ibu? Ataukah diri Bapak dan Ibu ternyata, nih ya, perlu diperhatikan. Ternyata hanya sibuk secara rohani, namun pada hakikatnya Anda sakit secara rohani. Terlihat sibuk loh secara rohani, tetapi tidak pernah introspeksi. Lihat secara internal kepada diri kita. Apakah kita sehat secara rohani? Oleh sebab itu harus ada spiritual check up. Nah, hal inilah Bapak dan Ibu yang mendorong saya sejak dihubungin oleh Ibu Lori yang selalu keep contact ya dengan saya. Itu saya, Bapak dan Ibu, saya terus menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, apa sih yang harus saya sampaikan kepada jemaatmu di GBI WTC? Enggak dapat loh Bu. Pak, sampai saya hancur hati saya. Sampai saya hancur hati saya menyembah terus bersama Pak Arthur. Satu kebiasaan bagi saya jam 6 pagi lah saya nyembah Tuhan bersama Pak Arthur. Waktu saya dapat, saya langsung sampaikan kepada, karena kami sama-sama pendeta ya, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama menggembalakan gereja. Saya mengatakan, kalau aku nyampaikan tentang general check up gimana loh, maksudnya gimana ini katanya gitu. Terus saya terus tanya lagi sama Tuhan. Ya saya kan banyak baca buku juga ya, saya banyak referensi. Enggak taunya dapat loh Bu, Pak, kaya di hadapan Tuhan. Yes, saya langsung minta hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Nah, hal inilah yang mendorong saya Bapak dan Ibu oleh tuntunan Roh Kudus menyampaikan bagaimana kita semua harus be truth in our life. Jadi kita harus jujur ya dengan diri kita sendiri. Mari kita buka karena membuatnya buru-buru tadi pagi baru saya lakukan Bapak dan Ibu. Tapi enggak buru-buru sih sama Tuhan, sayanya yang buru-buru. Mari kita buka di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Saya akan baca Bapak dan Ibu. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sudah sangat jelas ya Bapak dan Ibu ayatnya. Kalau kebiasaanmu yang baik sudah berkurang, berarti engkau sedang tersesat. Banyak di antara kita yang bahkan tidak tahu kalau kita ini sedang tersesat. Karena kita tidak pernah lakukan general check up. Saya berdoa Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu wise, bijaksana. Pulang dari sini ya Bapak dan Ibu, lakukan general check up. Dengan cara ambil kertas, tulis. Tapi ya, we have to be truth ya, to ourselves. Coba kita flashback ke 5 tahun yang lalu from now. Ini sekarang tahun 2023, jadi 5 tahun yang lalu ya 2018. Coba Bapak dan Ibu ingat. Jangan kita lihat terus saja ke depan. Bahasa rohaninya fokus aja sama Tuhan, enggak bisa. Kita kembali ke 5 tahun yang lalu sejak tahun ini.
saudara ada di mana di tahun 2018 secara finansial dan sekarang ada di mana secara finansial. Kemudian 5 tahun yang lalu secara spiritual ada di mana dan sekarang secara spiritual ada di mana sekarang ya. 5 tahun yang lalu Anda mesra dengan istri Anda atau dengan suami Anda. Atau sekarang tahun 2023 jadi mesra dengan istri orang lain. Jangan ya. Atau suami orang lain. Maaf ya Bapak dan Ibu, saya straight to the point menyampaikan hal ini di mana saya pastikan banyak melayani ya Bu ya. Jemaat-jemaat. Sekarang lebih gawat wanita yang melakukan perselingkuhan. Loh saya enggak bela laki-laki. Tapi this is the truth. Ini kenyataan. Yang nangis ke kita, ke Pak Arthur ini, laki-laki banyak kan. Yang perempuannya lagi piknik, nggak tahu kemana-mana. Piknik istilahnya. Nggak tahu, saya ikut-ikut aja di bahasa gaulnya orang-orang. Kita lagi piknik Bu, katanya. Duh. Nah, kemudian 5 tahun yang lalu, Anda merasa kurang romantis. Tetapi sekarang saya percaya di tahun 2023 menjadi sangat romantis. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi hari-hari ini justru banyak orang tidak mau general check up dengan alasan takut ketahuan. Terutama secara fisik ya, takut ketahuan kolesterol tinggi, gula darah tinggi, kemudian asam urat tinggi, dan lain sebagainya. Bukan justru lebih baik ketahuan dari sekarang, supaya Anda dan saya, Bapak dan Ibu, bisa merubah pola hidup kita. Banyak yang tidak mau general check up karena apa Bapak dan Ibu? Karena takut. Tapi pada saat yang bersamaan dia takut sakit, takut mati. Jadi saya himbau kepada Bapak dan Ibu, jangan keraskan hatimu kalau engkau mendengarkan firman siang hari ini. Mari Bapak dan Ibu, selain medical check up, kita harus mulai dengan spiritual check up. Harus jujur before God, di hadapan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada 10 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ya, kita harus sekali lagi, ini perkataan ini sepertinya kok bolak-balik sih, tapi saya perdengarkan ke telinga saya sendiri. Be truth in our life. Harus ada kebenaran di dalam hidup kita. Yang pertama, apakah saya haus akan Tuhan? Ini perlu dicatat loh Bu, untuk untuk spiritual check up. Apakah saya haus akan Tuhan? Kemudian yang kedua, apakah saya makin dikuasai firman Tuhan? Kemudian yang ketiga, apakah saya makin banyak mengasihi? Keempat, apakah saya makin peka terhadap kehadiran Tuhan? 5, apakah saya makin peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama? 6, apakah saya menaruh
cinta kasih atau kesukaan di dalam diri saya sebagai mempelainya Kristus. Kita ini mempelainya Kristus, ya Bapak dan Ibu. 7, apakah disiplin rohani makin penting bagi saya? 8, masihkah saya berduka cita karena dosa? Kalau kita melakukan dosa, kita berduka cita enggak sih? 9, apakah saya makin cepat mengampuni? Dan yang ke-10, apakah saya merindukan surga dan hidup bersama-sama dengan Yesus? Bapak dan Ibu, dengan bahasanya Alkitab, dengan bahasanya yang menurut Alkitab, kita diajak mengenali kesehatan kehidupan rohani kita. Diharapkan dengan memeriksa kesehatan rohani, kita bisa bertumbuh sesuai yang dituliskan dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Sekarang kita masuk ke relationship with God. Membina hubungan dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang senang membina hubungan, dan Anda dan saya, Bapak dan Ibu, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita membina hubungan yang salah, kita akan menderita karenanya. Salah memilih teman, salah memilih partner, salah memilih rekan bisnis, salah memilih pacar. Ada ya di sini anak-anak muda. Yang mengakibatkan Anda masih harus menanggung akibatnya sampai hari ini. Hanya karena salah loh. Memilih pacar, hati-hati ya anak muda. Jangan lihat tebalnya dompet, jangan lihat gantengnya dia, jangan lihat wanginya dia. Please, spiritual check up. Kita buka di Matius 22 ayat 37 sampai 39, saya akan baca. Matius 22 ayat 37 sampai 39, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat-ayat tersebut di atas mungkin sesuatu yang sangat sering kita dengar. Jadi hafal ya. Hafal di luar kepala dan dianggap biasa. Tetapi pengertian yang lebih dalam Bapak dan Ibu saya coba pelajari, saya coba renungkan. Have relationship with God, memiliki hubungan dengan Tuhan supaya Bapak dan Ibu dapat merasakan kasih-Nya. Pada saat kita mengasihi Tuhan, kita jadi mengenal Tuhan. Dan kalau kita mengenal Tuhan, kita jadi bisa mengenal diri kita sendiri. Identitas kita. Nah, kalau sudah mengetahui bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, baru kita bisa mengenal diri kita sendiri. Dan kalau kita mengenal diri kita sendiri, barulah kita bisa mengenal orang lain seperti mengenal diri kita sendiri. Bisa dimengerti Bapak dan Ibu? Amin. Jadi penting sekali mengenal siapa Tuhan kita. Waktu kita mengenal Dia,
Kita jadi mengerti bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kita jadi tahu, sekali lagi, kita jadi tahu pribadi kita. Jadi mengerti tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu mau tahu tujuan barang diciptakan, Bapak dan Ibu yang paling tepat bertanya dengan penciptanya. Kita jadi Bapak dan Ibu, karena ya penciptanya yang paling tahu untuk apa barang itu diciptakan. Amin. Semua yang diciptakan di sekitar kita itu pasti ada sesuatu tujuan yang pasti. Kacamata ada tujuannya. Kursi, kemudian sepatu, keyboard, bass gitar, drum, kemudian gitar. Nah, Bapak dan Ibu, cara untuk mengetahui tujuan hidup Anda secara pasti, building relationship with God. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dengan penciptanya ya, Yesus Kristus. Nah, hal ini menjadi kunci bagi Bapak dan Ibu dan saya untuk menentukan dengan siapa Anda akan membuat suatu hubungan. Baik pertemanan, bisnis, karena masa depan yang Tuhan sediakan bagi Anda, sekali lagi Bapak dan Ibu, karena masa depan yang Tuhan sediakan bagi Anda tersembunyi dalam sebuah hubungan. Amin. Kita masuk di sense of direction, kesadaran akan arah. Hikmat dari Yesus disampaikan di Lukas 6 ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Bapak dan Ibu, orang buta bukan secara fisik ya yang saya sampaikan di sini, tetapi orang yang tidak jelas mengenai arah dan tujuan hidupnya. Orang yang tidak punya sense of direction, kesadaran akan arah, orang yang seperti ini akan mudah diselewengkan. Kalau mata Anda tidak bisa melihat, mohon maaf, tidak melek ya Bapak dan Ibu. Kalau Anda punya sense of direction, maka Anda tidak mudah loh diselewengkan. Tidak gampang dibawa untuk ke suatu tempat yang salah. Tapi masalahnya Bapak dan Ibu, bagaimana Anda bisa punya sense of direction kalau Anda tidak mengenal Tuhan? Anda harus punya sense of direction, kesadaran akan arah, punya arah dan tujuan dalam hidup Anda. Have sense of direction, memiliki kesadaran akan arah dan waspada karena siapa tahu Anda digandeng sama orang yang salah. Karena your direction Bapak dan Ibu, arah Anda itu yang chooses your teacher. Arah Anda ini yang memilih, menentukan guru Anda, pengajar Anda. Artinya begini, kalau Anda punya sense of direction, kalau Anda punya tujuan hidup, maka tujuan Anda akan menentukan siapa yang akan Anda pilih jadi guru Anda. Kalau punya sense of direction.
Nah, karena pada dasarnya kalau kita mau belajar sama orang yang terlebih dahulu mempunyai pengalaman atau expert di bidangnya, Anda akan menghemat waktu yang luar biasa. Contoh loh Bapak dan Ibu, saya memiliki keponakannya. Anak dari kakak saya yang pertama, jadi keponakan saya. Hanya dia sekarang tinggal di Amerika, dua keponakannya, satu di London. Dia ingin belajar bass, masih di Indonesia. Dia ingin belajar bass tapi malah lewat YouTube. Padahal di depan matanya ada seorang bassis. Legend. Ya. Memang iya ya. Saya mengakui he is a legend. Jadi kenapa enggak belajar sama si legendnya? Kan menghemat waktu. Malah belajar sama YouTube. Karena apa Bapak dan Ibu? Kesombongan. Dia enggak mau kelihatan kalau dia tiba-tiba bisa main bass. Gue enggak belajar kok sama Om Arthur. Gue bisa. Bapak dan Ibu. Kalau kita belajar dengan gurunya, kalau dalam hal ini dengan Tuhan lah ya, sama Yesus Kristus. Kalau kita belajar dengan gurunya, katakanlah guru bass, guru piano. Dia, si guru ini akan memberitahu Bapak dan Ibu yang mana dulu yang lebih penting untuk dipelajari. Ya enggak? Atau yang tidak penting. Maka kalau hal ini dilakukan akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Sebab kalau YouTube kan gak akan ngasih tahu. Harus pay the price. Harus bayar harga gitu loh maksud saya. Nah Bapak dan Ibu, untuk bisa punya pengajar, Anda harus kembangkan sikap untuk mau diajar, mau ditegur, diberitahu, dinasehati. Anak saya tiga-tiganya, Tessa Kaunang, almarhum Genesi Kaunang 3 bulan yang lalu meninggal. Dia seorang pendeta tapi juga seorang pengacara. Kemudian yang ketiga Meko Kaunang. Tiga-tiganya saya sekolahkan dari umur 5 tahun ya. Berhenti waktu kelas 3 SMA 17 tahun. Jadi 12 tahun mereka harus belajar piano. Sekolah piano Bapak dan Ibu. Pada waktu itu Bapak dan Ibu ya, saya terus terang nih ya. Kesaksian. Pak Arthur lagi di dunia maya. Enggak tahu tuh lagi di mana. Tapi Bapak dan Ibu oleh kasih karunia Tuhan, saya percaya oleh kemurahan Tuhan, saya bawa anak-anak saya sekolah piano di YPM Manggarai. 12 tahun mereka harus sekolah. Sampai mereka akhirnya bisa jadi guru piano. Bukan untuk tujuannya jadi guru piano, tapi paling enggak kalau dia bisa memainkan satu alat musik, dia bisa menyembah Tuhan melalui talenta yang Tuhan percayakan. Amin. Nah, Bapak dan Ibu, ada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita. Dalam hidup Anda dan saya. Untuk mengajar Anda. Kalau Anda menjauhi orang-orang tersebut, hidup Anda akan jadi tidak karuan. Oleh sebab itu, jangan keraskan hatimu. Seringkali orang, nah kalau ada sense of direction pasti kita akan diberitahu lah ya Bapak dan Ibu oleh Roh Kudus. Ini yang saya akan sampaikan. Di Amsal 13 ayat 20, ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Berarti sebelum Anda bergaul dengan orang bijak, sekali lagi,
sebelum Anda bergaul dengan orang bijak, ya Anda belum bijak. Lalu Yesus bicara soal orang buta dan guru. Saya kembali lagi soal guru ya. Di Lukas 6 ayat 41 dan 42. Yesus bicara mengenai hal ini. Ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Kemudian, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Apa itu selumbar Bapak dan Ibu? Selumbar itu sama dengan serpih. Kita tahu ya Bapak dan Ibu kalau tukang kayu sedang menggergaji kayu, kan ada serbuk ya. Nah itu serpih. Satu serbuk itu serpih. Kalau dengan bahasa sekarang, jangan suka kepo. Jangan suka ngeliat-ngeliat deh kesalahan orang. Jangan suka memperhatikan hal-hal kecil kejelekan saudaramu. Hal-hal yang detail, yang buruk. Sedangkan kamu sendiri mempunyai big issue yang seharusnya kamu selesaikan. Sebetulnya kita sendiri punya masalah besar. Kenapa mesti ribet? Kenapa mesti kepo lihat orang lain? Selesaikan dulu secara internal, spiritual check up. Kenapa ada orang-orang seperti ini Bapak dan Ibu? Karena ada yang salah dengan hatinya. Masalahnya bukan di baloknya, dengan hatinya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus sudah mengajarkan bagaimana cara mengenal seseorang sampai ke hatinya, yaitu dari perkataannya. Kalau hatinya baik, dia akan mengeluarkan perbendaharaan kata yang baik. Kalau sudah keluar kata-kata yang melukai hati kita, jadi perbendaharaan hatinya itu juga nggak baik. Kan ada loh Bu, dasar firman Tuhannya. Saya belum pernah mendengar Pak Arthur kata-katanya itu kasar. Walau wajahnya kelihatannya kasar. Saya mengenal Pak Arthur dari underage, kelas 5 SD, kan tetangga kok Bu. Ya saya ingin sampaikan sedikit, tadi pagi saya sampaikan hal ini. Jadi ya itu semua saya percaya semua sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Saya dipertemukan dengan Pak Arthur. Saya percaya saya tidak salah. Seorang suami yang dikirimkan kepada saya itu adalah sebuah anugerah. Jadi jangan sia-siakan, hai wanita. Hari ini saya nggak bela laki-laki, tapi saya belajar untuk ngabekti ing garwa. Saya orang Jawa Bapak dan Ibu. Saya belajar untuk ngabekti ing garwa, itu artinya berbakti kepada suami. Suami itu adalah wakilnya Tuhan. Kepalanya siapa Bapak dan Ibu? Yesus. Kalau kita tidak menghormati dia sebagai suami yang dipercayakan kepada kita, kita sama dengan tidak menghormati Tuhan. Amin. Saya nggak tahu juga kenapa saya dipertemukan dia underage loh, sejak kelas 5 SD. Walaupun saya mulai membangun hubungan
dengan dia sejak SMA. Sampai saya menyelesaikan program S1 saya di Sastra Inggris UGI. Baru saya memutuskan untuk menikah. Walau saya dari iman yang lain. Tapi oleh tuntunan Roh Kudus saya memutuskan untuk menjadi as God's follower. Karena saya percaya Tuhan yang memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Amin. Ya Kak, itu pasti ada kesel-keselnya juga. Loh Bu, saya cerita sedikit ya. Waktu saya underage kelas 5 SD, kita ini sekarang umurnya sudah 70 tahun, sudah lanjut usia. Pak Arthur sudah 72 tahun. Orang bilang, "Bu, kok kelihatan awet muda?" Kuncinya satu, setiap hari diisi oleh firman Tuhan. Cepat mengampuni, lepaskan pengampunan supaya kita bebas, enak. Kalau sulit melepaskan pengampunan, cepat tua Bu. Capek deh. Lah karena saya waktu itu main bola kasti ya, dia lawan kita. Saya tuh nggak tahu loh Bapak dan Ibu. Saya sudah ngerasa benar, saya lari, saya sampai di tempatnya, ditekan gitu. Lah kok malah saya dideketin, saya dibek gitu sama dimbek. Orang Jawa bilang tuh dimbek itu sama bola kasti itu loh, dilempar. Ini ngapain sih kok kayak gitu? Enggak taunya dia ada hati. Ada udang di balik batu ya. Rempeyek. Iya Bapak dan Ibu. Kalau kita punya sense of direction Bapak dan Ibu, kita tidak akan salah memilih. Oleh sebab itu harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kalau hatinya baik, maka dia akan mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Saya akan tutup ya Bapak dan Ibu. Untuk kita bisa kaya di hadapan Tuhan, ada 3 hal yang kita harus sama-sama pelajari. Ini kesimpulannya. Kalau kita mau kaya secara rohani di hadapan Tuhan, yang pertama lakukan general check up. Yaitu selain secara fisik, juga secara rohani, spiritual check up. Kemudian yang kedua, bina relationship with God, maksudnya membangun hubungan dengan Tuhan supaya terangnya Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Dan yang ketiga, sehingga Anda dan saya punya sense of direction yang membuat Anda dan saya tidak ikut arus yang salah dan sesat. Bahkan Bapak dan Ibu, Anda dan saya justru bisa jadi God's voice. Suaranya Tuhan di antara sesama kita yang sudah keluar dari tracknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak dan Ibu, izin, apakah Bapak dan Ibu siap untuk diberkati oleh Pak Arthur? Melalui sebuah pujian yang diciptakan oleh Pak Arthur. Mari Pak Arthur, silakan. Ngabekti ing garwa. Ya saudaraku, Tuhan memang sudah menentukan pada waktu saya memperkenalkan diri, saya berasal dari Manado. Ya, tetapi jemaat yang saya kasih, istri saya ini dia Jawa kasihan. Kok kenapa ada kasihannya gitu? Ya karena itu tadi, tradisi mereka memang sangat berbakti kepada. Tapi justru Tuhan memberikan teman pewaris. Ya, baterai.
Justru teman pewaris kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya, justru untuk membentuk supaya kita tetap rendah hati. Apalagi ternyata Tuhan sudah melihat jauh ke depan untuk memilih saya dan teman pewaris kasih karunia untuk menggembalakan gerejanya. Saudaraku, satu lagu yang diinspirasi oleh Roh Kudus yang diberikan kepada saya, yaitu ketika saya mengambil sekolah tinggi teologi masih di S1 pada waktu itu, di SDT Bethesda di Bekasi. Sebenarnya Tuhan memberikan saya ini satu kasih karunia, satu pengampunan, di mana saya benar-benar bertobat. Karena kalau saudara lihat saya sekarang kan sudah bersih, so ganteng ya kan. Kalau tidak mungkin istri pilih saya, haleluya. Ya toh, ya toh, pada pandangan pertama pasti dia lihat, padahal dia tidak tahu hati saya pada waktu itu belum betul, belum jujur pada diri saya sendiri. Tetapi Tuhan merubah saya dari kegelapan, Tuhan tarik saya kepada terangnya Yesus Kristus. Bagaimana tidak? Saya hampir membunuh istri saya. Saya menganiaya dia selama 29 tahun, 29 years dia menderita. She used to be a Muslim. Tetapi itulah cara Tuhan untuk menjadi kesaksian sehingga kami berdua diutus Tuhan sampai keliling dunia. Kami sudah ke Amerika 5 kali dan beberapa negara. Kanada juga termasuk saudara. Untuk satu tujuan, bahwa bersiap-siaplah, berjaga-jagalah karena aku segera datang. Yesus segera datang dan akan menjemput kita semua sebagai mempelainya. Oleh karena itu saudaraku, inilah pesan Tuhan. Pertobatan. No other way, no compromise. Tuhan memberikan saya dari Yohanes 5 ayat 8. Tuhan berbicara karena di perjanjian baru itu tertulis dalam bahasa Yunani, maka dikatakan egere aronton krabaton saukai peripatai. Maksudnya adalah egere itu adalah bangunlah, aronton krabaton itu adalah angkatlah tilammu atau tempat petiduranmu, peripatai berjalanlah. Jadi di sini ada 3 kata kerja yang sekaligus juga adalah kata perintah oleh Yesus atau kata imperatif supaya kita itu bangun, angkat semua bebanmu, lempar itu dan berjalanlah bersama aku, kata Yesus. Wow, luar biasa saudaraku. Dan saya merasakan itu. Oleh karena itu, kenapa saya bisa mendalami, menghayati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Mujizat di kolam Bethesda. Maaf, ini memang saya biasa bawa stand mic sendiri, tapi ini ya nggak apa-apa lah, it's okay. Yang penting Yesus terus dimuliakan, amin saudaraku. Yesus bertanya padaku,
Maukah engkau disembuhkan? Tuhan, tiada seorang pun yang menurunkanku ke dalam kolam bila airnya mulai goncang. Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, bertobatlah, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Segala pujian dan syukur bagimu atas mujizat ini dan kasih-Mu, Tuhan. Tiada lagi yang ku perlu selain kasih-Mu. Kini aku percaya, aku percaya, ini aku percaya. Sembah, sembah Yesus yang menyembuhkanku. Sembah, sembah Yesus telah memulihkanku. Yesus bertanya padaku, maukah engkau disembuhkan? Tuhan, tiada seorang pun yang menurunkanku ke dalam kolam bila airnya mulai goncang. Angkatlah tilammu, berjalanlah, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, bertobatlah, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Pujian dan syukur bagimu atas mujizat ini dan kasih-Mu, Tuhan. Tiada lagi yang ku perlu selain kasih-Mu. Kini aku percaya, percaya, ini aku percaya. Sembah, sembah Yesus yang menyembuhkanku. Sembah, sembah, sembah Yesus telah memulihkanku. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu dan sembah Dia. Sembah semuanya. Sembah
Yesus, Yesus yang menyembuhkanku sembah Dia, Tuhan sembah Tuhan. Yesus, Yesus memulihkanku sembah, sembah Tuhan. Yesus yang menyembuhkanku sembah, sembah, sembah Yesus yang memulihkanku. Yesus yang memulihkanku. Yesus yang memulihkanku. Mari saudaraku, serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan aplaus yang luar biasa buat hambanya Bapak Pendeta Abdul Kaunang. Terima kasih buat pujian yang sangat memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Bapak, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapak. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Mengingatkan kami Tuhan. Mengarahkan kami lagi Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Di awal tahun 2023 ini ya Bapak. Bagaimana kami supaya hidup kaya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu check ourselves Tuhan. Cek pribadi kami masing-masing Tuhan. Untuk spiritual life kami, kehidupan rohani kami ya Bapak. Apakah kami dalam keadaan sehat, kehidupan spiritual kami Tuhan. Dan ajar kami selalu Tuhan. Untuk membangun hubungan bersama Engkau Tuhan. Setiap hari. Semakin dalam dan semakin dalam lagi Bapak. Agar kami mempunyai kepekaan. Kemana kami harus melangkah. Apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami perkatakan Tuhan. Apa yang harus kami perbuat. Di dalam kehidupan kami baik secara pribadi maupun keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang kuat ini Tuhan buat kami siang hari ini. Kami terus berjalan bersama kami Tuhan. Karena kami akan dipercaya Tuhan. Tahun 2023 Tuhan akan menjadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena Engkau yang bekerja secara progresif Tuhan. Maka tahun ini adalah tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya Tuhan. Karena dengan Engkau segala sesuatunya Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang Kau utus siang hari ini Tuhan. Ibu Pendeta Julie Kaunang dan Bapak Pendeta Arthur Kaunang ya Bapak. Terima kasih buat pelayanan mereka Tuhan. Berkati mereka dalam pelayanan mereka ya Bapak. Terus perlebar kapasitas mereka Tuhan. Hikmat marifat-Mu Tuhan. Pewahyuan yang baru terus Engkau berikan buat mereka Tuhan. Ada tanda-tanda mujizat menyertai mereka kemanapun mereka Engkau utus Tuhan. Sehingga ketika mereka menyatakan kabar baik-Mu ya Bapak. Ada pertobatan. Ada pemulihan, ada kesembuhan Tuhan. Ada sukacita surgawi-Mu Tuhan. Buat setiap orang yang mereka layani Bapak. Berkati keluarga, anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah buat keluarga ini Bapak. Bapak kami juga berdoa Tuhan. Buat gembala, penatua, Yaken, seluruh pengerja di GBWTC Kota Wisata ini ya Bapak. Bapak yang baik. Terus tambahkan Tuhan, hikmat daripada-Mu ya Bapak. Agar kami tahu Tuhan, apa yang harus kami lakukan buat jemaat terkasih-Mu di tempat ini ya Bapak.
Sehingga apa yang kami lakukan, dalam segi pelayanan apapun yang kami lakukan, kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan, bukan hanya bertumbuh secara jumlah Tuhan, tetapi dari segala kualitas juga ya Bapa. Kualitas iman, percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur juga kami boleh berada di negara yang sangat baik ini Tuhan adanya. Karena penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap pemimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih kami boleh melalui bangsa ini Tuhan, melalui pemerintah yang ada Tuhan. Kami boleh melalui 2 tahun yang begitu sulit bersama Engkau Tuhan. Tapi kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna buat bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan tetap berjalan dengan kuat kuasa dan kendali dan kontrol-Mu ya Bapa. Saya percaya juga Tuhan, tahun ini ya Bapa, Engkau akan berikan terobosan-terobosan buat setiap para pemimpin bangsa ini Tuhan. Karena saat ini kami berdoa, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Terus tambahkan hikmat-Mu Tuhan buat mereka. Sehingga mereka mengerti dengan benar apa yang mereka harus lakukan Tuhan. Keputusan-keputusan yang penting yang mereka harus lakukan Tuhan. Sehingga dengan arahan, direction daripada-Mu Tuhan, bangsa ini akan terus maju dan semakin berkembang bersama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Bapak kami juga berdoa Tuhan, saat ini teringat buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Para penginjil yang berada di seluruh pelosok tanah air ini ya Bapak. Berkati mereka Tuhan. Ada penyertaan-Mu yang sempurna buat mereka Tuhan. Karena mereka berada di garda terdepan Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu ya Bapak. Berkati segala kebutuhan mereka Tuhan. Ada penyertaan-Mu, ada pelindungan-Mu Tuhan. Ada penyediaan-Mu yang sempurna buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami menyatakan shalom buat bangsa ini Tuhan. Damai sejahtera Allah tetap terus buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, kita akan berikan yang terbaik siang hari ini melalui persembahan kita. Dan kita akan sama-sama deklarasikan. Buat Bapak Ibu yang memberikan secara cash dapat memasukkannya dalam amplop. Dan nanti pada saat pulang bisa memasukkan ke kotak persembahan yang ada di sebelah kiri sebelum tangga turun. Dan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui transfer dapat mentransfernya melalui QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Saya undang jemaat terkasih untuk bagi berdiri, kita sama-sama deklarasikan persembahan kita siang hari ini. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal penting yang kami ingin sampaikan di pengumuman siang hari ini. Mewakili Gembala, Penatua Diaken, dan seluruh jemaat GBWTC Kota Wisata, sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Juli Kaunang dan juga Bapak Pendeta Arthur Kaunang buat pelayanan siang hari ini. Mari jemaat terkasih berikan aplaus yang luar biasa buat kedua hambanya yang sangat setia ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami juga akan memberikan informasi terkait dengan kegiatan rumah doa setiap hari Rabu pukul 12 siang. Kemudian dilanjutkan dengan hari yang sama di jam yang berbeda sore harinya. Ada menara doa WTC Nasional melalui Zoom pada hari Rabu pukul 5 sore. Kemudian doa fajar kita sudah aktif kembali Bapak Ibu sekalian pukul 5.30 dan dilakukan secara hybrid.
Buat Bapak Ibu yang mau bergabung di tempat ini bisa langsung datang ke gereja, sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan di doa fajar pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30, atau bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa hadir, bisa mengikutinya melalui online, yaitu melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat sore di grup WA GBI WTC Kota Wisata. Minggu depan tanggal 15 Januari adalah ibadah spesial buat kita semuanya. Mohon perhatiannya karena ada perubahan jam ibadah. Untuk minggu depan tanggal 15 Januari hanya ada satu kali ibadah, yaitu jam 10 pagi. Jadi pastikan Bapak Ibu jemaat terkasih yang mau mengikuti secara onsite datang lebih awal dan dimulai pukul 10 pagi. Masih dilakukan secara hybrid, buat jemaat terkasih yang mengikuti secara online tetap dengan mengikuti dengan link Zoom, link YouTube yang ada. Dan akan dilayani oleh gembala kita, Bapak Pendeta Bram Swindun. Pastikan Bapak Ibu semua mengingatkan semua teman-teman Kerselnya ya, yang hadir akan hadir nanti di hari Minggu depan. Acara spesial karena ini acara merayakan Natal sekaligus juga ulang tahun GBI WTC Kota Wisata. Kemudian mewakili gembala, penatua, diaken dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang berulang tahun di minggu ini, dan juga merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah kita siang hari ini. Boleh melambaikan tangannya, kami ingin kenalan. Selamat datang. Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Selamat datang Pak, terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati, berharap minggu depan bisa hadir kembali di waktu yang sama. Terima kasih, dan sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui amplop, nanti pada saat ibadah selesai bisa memasukkannya di kotak persembahan yang sudah disiapkan. Dan untuk doa berkat, saya minta kesediaan Bapak Penutup Edili untuk menutup ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu untuk pulang dengan membawa pesan firman-Mu ini dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ini Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan kasih dari Tuhan kita. Sekarang angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang terbaik dari surga. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha, bisnis, pekerjaanmu.
diberkatilah juga pelayananmu. Berkat yang terbaik yang dari surga, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertaimu mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada siang hari ini sudah selesai. Baik, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.